Apa perasaan kalian kalau kalian ditawarin smartphone kualitas 10 juta tapi cuma disuruh bayar 5 juta aja? Yap, smartphone ini udah kasih kenyataan itu dan kita bakal bahas smartphone yang satu ini, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, kita bumper dulu. So, halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita update dari Kuliah Sore. Oke, ini adalah Poco F3, smartphone terbaru dari Poco yang punya kualitas bintang 5 tapi punya harga kaki 5. Smartphone ini sendiri hadir dengan dua pilihan kapasitas ya, yaitu yang 6/128 GB yang dibanderol dengan harga Rp4.999.000 dan ada lagi yang 8/256 GB yang dibanderol dengan harga Rp5.499.000. Sementara kalau buat pilihan warna ini ada tiga ya, yaitu yang night black kayak yang aku pegang sekarang ini, Arctic White yang warnanya ini ngedoff, dan ada satu lagi yang ini agak mencolok ya, yaitu Deep Ocean Blue. Buat desain secara material ini premium banget ya. Material kaca Corning Gorilla Glass yang dipakai ini kelihatan mewah banget kalau dipakai. Feel di genggamannya tuh juga berasa HP-HP belasan juta yang bakal meningkatkan kepercayaan diri kita saat kita pegang HP ini. Buat frame kameranya ini juga mirip-mirip ya, kayak Redmi Note 10 Pro dan Mi 11 yang diffusion gitu. Dan jadilah si frame kamera Poco F3 ini. Kalau buat frame di sisi-sisinya, ini pakai material plastik yang kelihatan solid banget. Di sisi atas ini ada speaker, microphone, dan AR blaster. Di sisi kanan ini ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Buat kecepatan bacanya sendiri ini cepet banget ya dan tergolong nyaman dan enak buat dipakai sehari-hari. Di sisi kiri ini kosong, nggak ada apa-apa, dan di sisi bawah ini ada SIM tray slot yang isinya ini bisa menampung 2 buah kartu nano SIM tanpa slot ekspansi tambahan. Jadinya pastiin ya kalian udah memilih kapasitas yang tepat buat kalian pakai. Terus selain ada SIM tray slot juga ada lubang port USB-C, mikrofon, dan yang terakhir ada speaker lagi yang tentunya udah stereo. Buat kualitas suara ini terbilang oke, cuma speaker di sisi bawah ini sedikit lebih kencang ya ketimbang yang di sisi atasnya. Cuma itu bukan masalah yang berarti dan aku tuh masih fine-fine aja. Kalau buat layarnya ini juga udah terbilang superior ya buat HP harga 5 jutaan. Dibekali dengan layar berpanel AMOLED dengan resolusi Full HD+, luas layar 6,67 inci dan udah disupport juga dengan HDR10+. Hasil keluaran gambarnya ini udah cakep banget buat dinikmatin. Nonton di sini tuh asik banget ya, gambarnya dapet banget nih buat detailnya. Warnanya ini cukup keluar, jadinya buat nonton film-film di sini tuh berasa lebih hidup buat tampilannya. Buat refresh rate-nya sendiri, smartphone ini udah bisa di-set juga ke 120 Hz yang bikin transisinya ini smooth banget. Buat dipakai baca berita sampai stalking mantan, ini enak dan nyaman banget buat di mata. Apalagi layarnya juga udah punya kecerahan layar sampai 1300 nits yang kalau dipakai di luar ruangan pun ini masih tergolong jelas buat dilihat. Buat dipakai main game pun ini juga layarnya udah ngedukung banget. Touch sampling rate yang dibawa Poco F3 ini tuh memanjakan kita ya yang doyan main game, apalagi buat kita yang butuh respon kecepatan tangan misal kayak main Real Drum atau Mobile Legends pakai Hero Fashion. Sementara buat tenaganya sendiri, si Poco F3 ini juga udah tergolong ngebut banget. Yap, chipset terbaik nomor 2 dari Qualcomm saat ini dibawa oleh Poco ke smartphone yang punya harga 5 jutaan aja. Dibekali dengan chipset Snapdragon 870 dengan dukungan kartu grafis Adreno 650, performa buat dipakai main gamenya ini bukan halangan lah buat dikhawatirin lagi. Mobile Legends ini bisa disikat dengan sangat-sangat lancar tanpa nemuin adanya frame drop selama bermain. PUBG Mobile di sini kita bisa dapetin settingan HDR Extreme dan Ultra HD frame rate Ultra yang kalau dipakai ini enak banget. Selain mata yang dimanjain karena grafik yang keren, permainan kita tuh juga jadi nggak akan keganggu ya karena adanya frame drop yang mengganggu.
Terus kalau dipakai main Genshin Impact, kita bisa dapetin settingan default medium yang kalau dipaksa ke highest 60 fps ini masih bisa-bisa aja. Frame rate yang didapat kalau lagi jalan-jalan biasa ini ada di angka 50-60 fps. Terus kalau dipakai bertarung ini ada di angka 30-50 fps dan jarang banget frame drop. Cuma tetap aja ya, mengingat ini adalah game yang benar-benar berat. Saat gaming test kemarin, suhu maksimal yang didapetin HP ini tuh ada di angka 48 derajat Celcius. Karena ya itu, ini benar-benar panas dan dipaksa ke batasnya. Kalau buat baterainya, si Poco F3 ini punya baterai berkapasitas 4520 mAh. Buat dipakai kebutuhan tanpa gaming alias yang casual aja, ini HP tuh bisa bertahan seharian penuh. Tapi kalau dipakai main game sesekali yang cukup intensif ya bisa dapetin screen on time sekitar 4 jam. Poco F3 ini juga udah dikasih charger 33 watt yang bisa isi daya smartphone ini dengan cukup cepat dan bisa isi sampai penuh dalam waktu 1 jam aja. Next, buat kameranya, si Poco F3 ini punya setup quad kamera yang punya resolusi 48 megapiksel pada kamera utama, 8 megapiksel pada kamera ultrawide, dan 5 megapiksel pada kamera makro. Sementara kalau buat di bagian depan, Poco F3 ini punya kamera beresolusi 20 megapiksel yang berada dalam tompel di tengah atas layar gini yang tergolong kecil. Buat hasilnya ini cakep ya, meski nggak terlalu istimewa. Cuma hasilnya ya udah lumayan lah, mengingat hal lain yang dikasih sama smartphone ini tuh menarik banget. Hasil gambarnya ini detailnya dapet, dynamic range-nya ini lumayan luas, cuma agak kurang di bagian shadow-nya. Terus kalau buat saturasinya ini juga nggak terlalu over, jadinya terkesan natural buat warnanya. Oke, ini adalah perekaman video kamera belakang dari Poco F3 5G dan ini direkam pakai resolusi 1080p 30 fps. Buat hasilnya seperti ini kalau dipakai jalan biasa. Dan sekarang kita coba buat ajak lari. Oke, kurang lebih seperti itu hasilnya kalau kita pakai ajak lari kayak tadi. Nanti kita bakal coba buat lensa ultrawide-nya juga. Oke, sekarang kita balik dan kita mau coba lensa ultrawide. Dan ini adalah perekaman kamera belakang yang pakai lensa ultrawide. Jadi diperlebar 0,6 kali ya. Buat hasilnya seperti ini kalau dipakai jalan biasa. Dan sekarang kita mau ajak lari. Oke, kurang lebih seperti itu buat hasil kamera belakangnya pakai lensa ultrawide. Gimana buat hasilnya kalian bisa nilai sendiri. Oke, kalau ini perekaman video kamera depannya pakai resolusi 1080p 30 fps. Buat hasilnya seperti ini kalau dipakai buat jalan biasa. Ini kalau tanganku lurus maksimal segini, kalau biasa segini. Oke, gimana menurut kalian buat hasilnya? Dan sekarang kita mau balik dan kita coba ajak lari ya. Oke, kurang lebih seperti itu buat hasilnya. Kita balik ke studio. Yo. Kesimpulannya, smartphone ini bisa kalian pilih ya kalau kalian pengen ngerasain fitur flagship dengan harga kelas mid-range. Layarnya cakep, desainnya premium, dan performanya itu udah ngebut banget buat HP harga 5 jutaan. Oke, mungkin segitu aja buat review dari Poco F3 ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.